Oke, kita akan coba menambahkan objek laser pada si player yang kita punya. Kita coba bikin folder sprite. Di dalam folder sprite maksud saya kita kasih nama laser jamak. Kemudian kita buka folder grafik laser yang udah kita download. Saya coba pilih yang laser red 01 ini ya. Saya coba drag dan pastikan tipenya sprite di tekstur type-nya. Saya coba masuk ke scene, kemudian saya coba drag ini ke hierarki sini supaya jadi objek di scene. Saya kemudian kasih nama misalnya laser atau player laser supaya nggak membingungkan. Takutnya nanti ada objek laser juga untuk musuh. Oke, kita coba lihat apakah sudah sesuai. Cukup kayaknya. Order layarnya saya coba kasih 2 supaya dia paling atas di antara layer sprite yang lain ya. Kemudian kita coba tambahkan bolt flow machine. Kita coba save di flows. Kasih nama player laser misalnya. Saya coba save di folder player. Oke, save. Saya punya 2 event di sini, start dan update. Saya startnya belum butuh. Kita butuh yang update. Kemudian kita buat variabel di graph dengan nama laser time atau ya berapa lama laser itu ada di ini ya, di scene ya. Saya coba kasih value-nya 10 untuk initial value-nya. Kita coba full screen supaya enak ngeditnya. Di flow graph saya drag si laser time tadi, kemudian kita akan menambahkan logika sederhana ya. Kita pakai formula aja supaya sederhana. Kemudian nodesnya atau inputnya kita kasih 2. Rumusnya A dikurangi B, yang mana nanti nodes A nya kita diambil dari variabel laser time tadi yang kita udah inisialisasi dengan nilai 10. Kemudian B nya ini adalah pengurang ya. Ya biasanya kita coba set value nya dulu ya. Jadi si variabel laser time ini akan terus berkurang, yang mana pengurangnya adalah di input B atau di node B ini, yang akan kita isi dengan delta time. Oke. Kita coba lihat lihat value-nya terus berkurang ya. Value-nya terus berkurang. Dia dikurangi dengan delta time. Oke. Kita coba balik lagi ke objek laser tadi. Saya coba hit full screen supaya enak ngeditnya.
si flow graph-nya, klik kanan, kemudian pilih less or equal ya. Jadi logika sederhananya ketika si B-nya kurang dari sama dengan 0 gitu, maka do something, kita lakukan sesuatu, yaitu destroy object. Game object destroy. Oke, saya lanjutkan ke sini si flow-nya. Kemudian kita butuh objeknya itu harusnya dirinya sendiri ya, self. Klik kanan, add unit, kemudian get game object, maksud saya ya, self dirinya sendiri, dan kemudian drag isi variabel si object yang non tadi ya udah berubah menjadi objek. Kemudian ini harusnya ada satu percabangan lagi. Jika yang tadi si laser time-nya kurang dari sama dengan 0, maka destroy object. Kita coba hit play, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Coba kita lihat di value-nya, dia terus berkurang, dan harusnya ketika menyentuh angka 0 atau kurang dari sama dengan 0, si lasernya hancur dengan sendirinya. Oke, sudah sesuai. Kita coba lihat value-nya jadi 3 supaya waktunya lebih cepat. Ini hanya make sure aja ya. Oke. Sudah sesuai sih. Kita coba bikin jadi prefab ya, supaya objeknya nanti bisa di instantiate atau di clone dengan karakteristik tertentu gitu. Saya coba drag player lasernya ke prefab sini. Oke, cool. Kemudian saya coba hilangin atau disable. Kemudian saya masuk ke player. Kita akan coba bikin logic ketika apa laser tersebut user clone aktifkan atau munculkan gitu. Coba full screen supaya flow graph-nya besar. Kemudian saya masuk ke variables, masuk ke variable scenes, kemudian kita coba bikin variable baru. Saya kasih nama laser prefab. Kemudian tipenya kita coba cek, ada prefab. Tipe ya, prefab. Gak ada, kita pakai game object aja ya. Type-nya game object. Oke, kita klik explorernya, cari yang di scene, kemudian pilih player laser. Oke, kayaknya ini typo laser prefab. Oke, kita coba drag ke flow graph. Kita butuh event on update, event update kayaknya. Kita coba ya update. Oke. Add unit, kemudian kita cari input.
Jadi ketika apa sih sebenarnya si laser prefab ini muncul gitu di scene? Misalnya ketika input get key down, atau kita ketika menekan suatu tombol di keyboard, input get key down, oke, keynya lazimnya kita pakai yang spasi ya untuk meluncurkan laser. Pilih yang space. Oke, kita tarik ke event sini flow-nya. Jadi ketika update input get key down, key-nya spasi, terus apa yang dilakuin, kita instantiate si suatu objek. Nah, objeknya adalah laser prefab tadi ya. Kemudian kita coba set posisinya di mana. Posisinya kita set get posisi si player saat ini. Kita coba play. Wow, dia terinstantiate banyak banget ya, atau ke-clone si prefabnya banyak. Kayaknya ada yang keliru di logiknya atau di flow graphnya. Kita coba edit ya si laser prefab. Kita masuk ke player flow graph. Kenapa masih belum sesuai dengan yang kita harapin? Ini masih nge-clone banyak banget. Harusnya nggak gini. Dia hanya satu aja, dan itu pun ketika kita tekan tombol spasi. Kayaknya sih ini kita belum nambahin percabangan di ketika get key down dengan instantiate. Ini di pertengahannya harusnya kita kasih branch ya, atau kondisi branch ketika true. Ya lupa ya, kita masukin variabelnya dari sini, kemudian flow-nya kita terusin ke sini. Jika true, kemudian instantiate laser. Ini harusnya logika sederhana dan jalan sih. Kita coba cek. Ya, udah sesuai. Jadi dia ketika kita tekan tombol spasi, dia nge-create atau memunculkan objek laser sebanyak satu ya. Oke, sepertinya ada yang ini ya, error ketika saya coba-coba barusan. Kita tambahin player laser. Dia jadinya null reference. Kita coba perbaiki dengan men-set ulang. Coba hit play.
Ya, dia udah, ketika lasernya dimunculin itu objeknya udah sesuai dengan objek laser ya, karena basically kita hanya mengopi posisi dari si playernya, jadi lasernya pun posisinya di situ juga. Kita butuh yang agak depan dikit, jadi nggak di situ banget. X-nya kita biarin, tapi yang akan kita tambahin itu si Y-nya kali ya, jadi dia agak depan, di depan moncong pesawatnya tadi. Jadi kita bikin penambahan add yang mana A nya kita tambah dari Y, posisi Y si player, kemudian ditambahin float literal, kita kasih angka misalnya 15, kemudian baru Y nya kita set, kemudian baru di set posisi si lasernya. Logikanya begitu, tapi kita belum tahu apakah work atau enggak. Kita coba play, enter, spasi. Tidak nampak ya di scene. Kita coba pause, kita coba lihat di mana, hit F supaya ketahuan objeknya di mana. Ini agak bukan di situ ya, belum sesuai yang kita harapin. Kita kasih coba 0,5 misalnya. Hit spasi, nah udah keluar di depan moncong pesawatnya. Kita coba play lagi. Spasi, ya udah sesuai di situ. Kita tambahin 0,7 supaya agak depan dikit lagi. Jadi ini nanti perkiraannya si lasernya akan muncul di situ ketika kita hit tombol spasi. Kemudian kita coba tambahin super unit. Jadi supaya nggak ngumpul di sini, kita pecah jadi partikel yang lebih kecil. Saya kasih nama player shoot, kemudian ininya makro. Atau kita pindahin logiknya ke sini ya, yang udah kita buat tadi, supaya nggak nyampur dengan logik sebelumnya, dan kita lebih enak untuk ngebacanya karena udah dipecah jadi entity yang lebih kecil. Control inputnya saya misalnya kasih nama fire gitu, nembak. Kemudian masukin ke instantiate tadi. Kemudian outputnya misalnya to the next flow gitu. Atau next aja. Kita coba edit graph yang player tadi. Ini kita delete beberapa karena udah kita simpan di super unit ya, di fire ya, hapus itu.
spasi ya udah sesuai. Jadi harusnya yang bawah sini udah aman untuk kita delete. Oke. Coba rapiin dikit. Terus kita bikin event di fix update, kemudian kita tambahin transform, kemudian transformnya kita translate, kita pakai formula sederhana. Inputnya kita kasih 3 atau nodesnya, yang mana si node A-nya kita akan isi dengan vector to get up. Ini bisa dibaca ya, jadi shorthand untuk membuat vektor 2. Kemudian kita kasih time delta time untuk input atau nodes B. Kemudian C-nya kita pakai variabel ya. Kita bikin variabel baru, laser speed. Jadi ini untuk menggerakkan lasernya. Jadi yang pertama kita tadi bikin script untuk instantiate si objek lasernya. Nah yang ini untuk menggerakkan lasernya. Jadi formula sederhananya A dikali B dikali C. Kita masukin ke translasinya. Kemudian kita coba cek. Hit spasi. Ya, si lasernya udah keluar. Jadi udah sesuai dengan apa yang kita harapin ya. Cuman belum punya efek apapun nih. Nembak meteor dia belum ngapa-ngapain. Tapi objektif di video kali ini kita hanya akan coba bagaimana cara mengeluarkan laser aja ya. Jadi cukup banyak sih sebenarnya dibandingkan dengan kita ngoding di C# di Unity. Ini cukup kompleks ya. Cuman untuk pemula ini bagus karena secara tidak langsung sebenarnya kita juga belajar bagaimana sebenarnya nanti ini ditranslasikan ke dalam sebuah code gitu. Jadi kita coba bikin delay. Jadi antara menekan tombol spasi satu dan yang lainnya tuh dia nggak langsung nembakin gitu ya. Jadi kalau kita hit spasi berkali-kali itu kan dia keluar terus. Si lasernya kita nggak pengen kayak gitu. Kita coba pakai delay. Jadi dari laser satu ke laser lain itu hanya diperbolehkan dalam rentang waktu tertentu. Kita kasih 0,1 terlebih dahulu. Kita kasih bikin variabel baru, y to shoot, tipenya float. Kita coba bikin logic sederhana. Jika y to shoot-nya ini lebih besar gitu daripada shoot delay nanti yang kita akan buat, dan apa yang terjadi gitu. Inputnya masuk ke sini terlebih dahulu, baru diterusin lagi ke instantiate object tadi. Ya.
Ini kita butuh nge-set variabel si Y2 shoot. Jadi sebelum ke nge-instantiate si lasernya, kita coba set variabel. Ini harus di copy. Saya nggak tahu ini bug atau bukan. Y2 shoot, kemudian Ctrl C, kemudian ininya di scene, ini Ctrl C, kemudian simbol di sini Ctrl V, dan dia otomatis ada ya Y2 shoot. Kemudian variabel setnya kita masukin dari formula, notesnya kita atau inputnya 2. Formulanya A dikurangi B, yang mana A nya adalah dari Y2 shoot itu sendiri, kemudian B nya dari time delta time. Jadi dia akan berkurang terus gitu ya, sampai si Y2 shoot-nya 0. Nah, dia baru nih kalau misalnya si Y2 shoot-nya lebih dari 0, maka boleh kita ngemunculin si laser. Kalau di bawah itu nggak boleh ya. Kemudian jika bernilai true, maka boleh nge-instantiate atau nge-clone si preferred laser. Kemudian kita coba add unit lagi, kemudian kita perlu nge-set variabel lagi supaya si Y2 shoot-nya balik lagi ke shoot delay. Shoot delay-nya kita drag. Nah, kemudian kita set lagi jadi shoot delay. Jadi ketika udah balik lagi ke 0 si Y2 shoot-nya dan udah boleh nembak, nah kita boleh set lagi. Kita coba cek terlebih dahulu. Hit play. Damn. Ya. Jadi dia ada waktu tunggu terlebih dahulu ya, walaupun kita tekan spasinya bertubi-tubi gitu. Oke, 0,01 ya, coba. Yang tadi itu terlalu lama ya delay-nya. Kita coba pakai yang ini, nah ini udah agak cepat. Ini disesuaikan saja sesuai selera ya. Saya coba kasih 0,07. Tadi soalnya 0,1 kelamaan. Ini kayaknya cukup, tapi ya balik lagi bisa teman-teman sesuaikan sesuai selera. Ini udah muncul, tinggal nanti kita kasih efek damage gitu ya ketika lasernya nembak si batu-batu meteor ini, dan boom, sehingga udah muncul. Kita coba 0,05.
kayaknya masih agak kelamaan. Kalau ini cukup. Oke, sampai bertemu kembali.